Halo semuanya, jadi ini kami game player dari The Ten. Ada saya sendiri Jovan, ada Michael di sini di samping saya, di depan saya ada Joanne. Nah, untuk guest kita hari ini ada dua game guru kita, yaitu ada Abang Kian dan David ya. Nah, oke. Jadi ya, hari ini eh, topik yang kami akan bahas itu apa yang kalian akan buat di artikel kalian untuk game guru kali ini. Ayo boleh, eh, mungkin Abang Kian bisa menjawab ya pertanyaan ini ya. Oke, untuk kami sih dari Game Guru untuk kali ini bakalan bikin some article untuk mungkin ngebahas tentang opini dan juga kritik mengenai kayak em, mengapa orang itu gak harus main game atau kayak seberapa berdampak game itu ke mereka sehingga sekiranya kalau gak main game itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kami Hmm, melontarkan kritik dan juga pendapat kami di artikel itu untuk kayak ya memperkuat mengapa main game itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu ya. Mungkin kurang lebih sih seperti itu ya untuk isi oke, artikel kami. oke. Jadi sih kalau dari kami sebagai game player ya mungkin bisa ada disagree, so kita tidak setuju karena sebagai game player kita pilih role ini sebenarnya kami paham apa gunanya Iya, dari main game itu kan. Kami tahu benar. apa apa benefit dari main game, bisa aja itu mengasah kreativitas, bisa aja itu lebih ke eh, gimana ya, lebih ke ya enjoy enjoy free time aja sih daripada kita duduk stres gitu kan. Kadang ada beberapa orang yang merasa kalau aktivitas yang bagi orang lain itu seru tapi bagi mereka enggak, tapi rata-rata bisa dibilang video game itu bisa dianggap gimana, aktivitas yang masih fun lah untuk sebagai general gitu kan. Nah Hmm, itu tanggapan kami sih sebagai game player ya sebenarnya ya. Ya kalau menurut saya sih ya bisa aja sih ada beberapa kekurangan di main game ya. Tapi nggak bisa to the point dimana menganggap kalau game itu tidak berguna gitu loh, sama sekali tidak berguna, masih ada gunanya. hmm. Nah gitu. Oke, mungkin kita aku mau ngasih kayak mungkin perspektif aku dulu untuk kayak mungkin salah satu alasan juga kenapa artikel ini dibuat atau dibahas gitu. Jadi kalau benar banget yang dibilang sama Jovan tadi sebelumnya, kalau misalnya game ini kayak ya mungkin bagi beberapa orang ada yang menganggap ini something like fun atau untuk mengisi waktu luang gitu. Kalau untuk aku pribadi gitu ya, sebenarnya aku bukan yang terlalu orang main game banget. Maksudnya I'm not really like game segala macam. Tapi ya aku juga tetap pernah main game in my childhood. Waktu kecil gitu pasti pernah main game atau ya game not online atau mau online atau offline gitu. Tapi kayaknya kita lebih ngebahasnya tentang yang online kali ya. Mungkin kayak game di HP atau segala macam. Tapi Eh, menurutku kalau misalnya fun ya maybe sometimes ada kayak funnya, cuman ada mungkin beberapa part kayak di game itu bikin kayak sebenarnya kita awalnya mau main game karena kayak feeling aduh stres banget pengen main game lah untuk stress relief gitu, tapi untuk aku pribadi mungkin yang kayak sama orangnya cepat berubah mood gitu apa segala macam di game ini kadang malah bikin jadinya kayak stres atau emosi Hmm, sendiri gitu. Kayak contoh oke. kita ambil mungkin aku main game ini sekarang-sekarang ini kayak Mobile Legend. Jadi di Mobile Legend ini mungkin kan kadang kita dapatnya yang kayak tim party yang nggak jelas ataupun apa yang dapat tim yang kurang oke gitulah atau dapat ya kadang dapat timnya yang musuhnya terlalu susah gitu. Jadi kita kayak agak aduh kok main game jadi kayak gini ya, jadi seakan-akan tuh bikin jenuh gitu. Hmm, Kalau opini dari aku sih kayak gitu ya. Kalau misalnya soal tentang game ini misalnya kayak merusak masa depan anak-anak segala macam, sebenarnya ada dari satu sisi pandang ada seperti itu. Pasti orang kayak mungkin orang tua atau kita sendiri yang sekarang udah
lumayan kita udah dewasa gitu lah, kita udah kuliah segala macam, kita mungkin thinking like kalau main game terlalu banyak kayaknya nanti jadinya kita nggak fokus ke kuliah dan segala macam, mungkin itu jadi dampak negatifnya dari game sendiri gitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin lebih ke mereka masih masa pertumbuhan, kalau misalnya lebih ke semisalnya mereka main game tapi nggak dipantau sama orang tuanya atau asal main game yang mungkin bakalan salah dibikin mereka jadi salah pergaulan, salah pemikiran dan segala macam kayak gitu, dan itu berdampak ke daily life mereka masing-masing gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau misalnya dari David gimana opininya gitu? Oke, kedengar. Oke, kalau misalnya dari eh, aku sih sebagai game player juga. Dulunya game player. Mungkin karena udah mulai-mulai dewasa, jadi kayak udah mulai kurang waktunya gitu untuk main-main game. Jadi sekarang udah agak-agak jarang lah main game. Tapi masih sempat main-main game itu cuma untuk ngisi waktu luang, kayak lagi bosan. Nah, itu bakal main game, itu sempat-sempatin lah main game. Namun, setelah makin mendewasanya diriku ini, uh, aku tuh menyadari bahwa bermain game itu memiliki sisi yang positif maupun negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu apa? Menurut buku yang sedang saya baca sekarang, teman-teman bisa lihat kan Woi, di sini, lagi baca buku woi, nih. Baik, 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 Oke, gila benar gila. nah banget. kalau misalnya dari buku-buku atau mungkin dari pengalaman yang udah pernah aku alami nih, itu ada beberapa dampak-dampak negatif yang bisa kita bahas di sini. Nah, pertama itu kita bisa kecanduan, ataupun mungkin kita kayak, oh hari ini gak main game, kayaknya gak bisa nih kalau gak main game, satu hari gak main game tuh gak bisa. Itu tuh sangat negatif sekali bagi saya kalau sebagai game player pada dulu-dulunya. Nah, kemudian juga dampak kesehatan. Kenapa dampak kesehatan ini berpengaruh banget kepada kita game player kalau misalnya udah sampai kecanduan? Itu tuh bakal berpengaruh kepada pola makan kita, pola tidur kita. Itu kenapa berpengaruh? Karena kita ada kecanduan dengan game itu. Jadi kalau misalnya Iya, kita udah oke kecanduan oke. ataupun kita udah gak ke kontrol lagi, itu kita udah gak peduli lagi sama makan kita, makan gak makan bebas, itu ya intinya udah makan dah, tidur tidur Hmm, sebisanya, tidur aja udah, intinya main game main game main game main game. I Nah, kalau see, I misalnya see. untuk gangguan sosial itu lebih ke kita tuh lebih jarang berkomunikasi. Memang kita di dalam game ada berkomunikasi, cuma kan dengan teman-teman main game kita saja. Namun dengan teman-teman secara real life ataupun secara ketemu langsung itu jarang banget, karena kita kecanduan dalam bermain game tersebut. Nah, kemudian juga ada aspek finansial yang perlu kita dibahas di sini. Kenapa itu? Karena kalau misalnya kita main game, kita sampai kecanduan, kita terobsesi, itu tuh di dalam game kan kita ketahui bahwa ada skin, ada purchase of month atau apapun itu, monthly subscribe dan lain-lain, itu tuh bakal berpengaruh ke keuangan kita. Keuangan kita bakal kurang, kita bakal beli monthly subscription ataupun beli skin gacha ataupun lain-lainnya gitu. Nah, itu sih yang mungkin bagi aku itu tuh kritik yang perlu kita bahas. Kenapa kita tuh gak perlu tergantung bermain game sekarang. Oke Benar oke oke banget. oke. Jadi mungkin itu ya kritik ataupun kayak opini dari kami. Mungkin kami ya mungkin dulu as a mantan player ataupun sekarang udah nggak terlalu player game lagi kan. Kita mungkin juga pengen tahu nih perspektif dari kalian-kalian yang Johan, Mike dan juga Jovan nih, mungkin kayak kalian as a game player tuh gimana sih? Apakah yang kami sebutin tadi tuh kalian ada relate juga atau kayak gimana gitu POV dari kalian? Kami juga pengen tahu deh. Oke oke. Kalau gitu mungkin bisa saya mulai dulu ya. Dari point of view saya sendiri yang sebenarnya udah bermain game as long as I can remember ya. Itu memang dari kecil sih main game ya sampai sekarang ya. Dan truthfully kalau bisa dibilang itu video game itu berimpact lumayan besar ke, bisa bilang separuh besar dari kehidupan saya sendiri ya. Itu karena sebenarnya ada banyak game yang saya menganggap itu a form of therapy. Jadi kayak gimana ya, ada situasi di mana game itu bisa sampai sebagai tempat di mana saya bisa nge-heal secara mental gitu loh. Karena um, mungkin dulu itu eh, saya merasa saya kurang diapresiasi dengan orang-orang yang di dunia nyata, dan kemudian saya merasa itu kalau dunia game itu malah menjadi
dunia yang lebih enjoyable, saya bisa lebih dimengerti. Jadi dalam dunia game itu saya mengeksplor dan eh, bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, kayak merasa lebih, oh ternyata orang-orang ini lebih mengerti gitu loh. Nah kalau ya itu sih dalam sisi sosial ya, tapi kalau dalam sisi kayak finansial contohnya ya, itu sebenarnya bisa dibilang sisi finansial itu ada banyak faktor yang bisa memengaruhi seseorang untuk, dari antara mereka merugikan diri sendiri atau malah mereka menguntungkan diri sendiri. Oke, atau ya pasti lebih banyak sebenarnya yang lebih rata-rata itu netral, maksudnya mereka nggak keluarin duit, mereka juga nggak dapat duit. Cuman yang saya mau bahas sekarang itu lebih ke, nah ada orang-orang juga yang dapat duit gitu dalam game ya sebenarnya ya. Kayak contoh dulu banget, sekarang masih ada sih, cuman dulunya lah ya, saya masih ingat itu pas zaman SD atau SMP gitu ya. Mungkin kalian tahu satu game namanya Growtopia ya. Itu salah satu game yang paling booming waktu itu ya. Itu beneran game yang udah lumayan legendaris ya. Terus dalam game itu ada sistem trading gitu kan. Nah, ada banyak situasi di mana saya lihat orang menghasilkan yang baru SD SMP ini udah sebulan bisa sampai dapat 1 juta. Itu cuman dari game itu sendiri. Cuman dari jual beli apa WLDL itu ya, intinya apa ya, mata uang dalam gamenya gitulah. Nah itu salah satu gimana ya, faktor finansial yang menurut saya itu malah menguntungkan seseorang gitu loh, bukan malah merugikan. Tapi memang saya mengerti kalau misalnya ada situasi di mana kayak, oh seseorang bisa bahkan merugikan orang lain, dan biasanya itu orang tua sebenarnya ya. Mereka pakai duit mereka untuk spend apa into real apa in game currency gitu kan. Tapi sebenarnya itu tergantung orangnya sih ya. Jadi nggak bisa kayak bilang secara keseluruhan itu game itu bakal merugikan secara finansial gitu sih. Mungkin bisa disambungin sama Michael ya, apa menurut Michael yang bisa apa untuk dilanjutin dari tanggapan saya ini. Ya, mungkin kalau dari aku ya, kalau kita coba ambil dari perspektif yang kita tahu sekarang ini, kan konten-konten YouTube itu lebih banyak cenderung ke konten gaming gitu, baik konten kreator yang gaming gitu kan. Nah, itu salah satu keuntungan dari kalau misalnya kita mengambil job dari game itu. Nah, selain yang tadi Jovan tadi bilang, kalau misalnya kita bisa menjual item-item atau kita bisa menjual akun-akun dari game, kita juga bisa menjual konten dari game. Nah, itu kita bisa menjual konten dari game, ya salah satunya dari upload YouTube gitu. Di YouTube kan kita tahu kalau di sana ada AdSense, kita bisa ngiklan, kita bisa apa jadi influencers BA gitu, atau BA e-sport. Nah, itu juga salah satunya. Salah satu eh, keuntungan dari games yang kita dalami gitu. Kayak contohnya Mobile Legends. Mobile Legends yang kita tahu itu mereka punya banyak pertandingan gitu kan, baik dari yang negara ataupun sampai ke mancanegara gitu. Bahkan beberapa negara ada ikut terlibat. Nah, menurut aku itu salah satu keuntungan kalau misalnya kita mendalami satu game yang benar-benar kita bisa gitu, yang benar-benar kita eh, mau belajar untuk game itu. Bisa aja kita jadi pro player atau kita menjadi content creator untuk game itu. Nah, kita bisa ambil kayak contoh Just No Limit, siapa lagi, Winda Basudara gitu kan, Mio Auk. Nah, itu baik contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Walaupun ya kita nggak bisa pungkiri sih, kalau misalnya kita mulai konten itu dari awal, ya pasti itu bakalan susah dong. Nah, tapi nggak ada yang mustahil gitu. Eh, Konten-konten kreator yang kayak yang tadi aku sebutin itu juga mereka mulai dari awal gitu kan. Nah, kita eh kalau misalnya kita mau memulai itu pasti bisa sih. Nah, itu kalau dari menurut aku itu kita bisa selain dari menjual item-item dalam game atau menjual akun game, kita juga bisa menjadi content creator dalam game.
Nah, itu kita nggak bisa dibilang mengeluarkan modal yang sedikit, ya mengeluarkan modal yang sedikit ya. Kita hanya perlu internet, PC, ya sama HP gitu. Kita nggak perlu sampai membeli diamond atau apa-apa untuk memulai game kita nggak perlu gitu. Jadi kita mungkin mulai dari game-game yang simple kayak Mobile Legends, nah itu kan free kan. Jadi kita nggak perlu beli untuk game itu. Nah, kalau dari aku sih gitu ya. Oke oke. Memang iya sih kalau kalau dalam current generation ini ya, generasi ini memang rata-rata sebenarnya udah mulai booming ya yang kayak gitu ya. Yang apa orang-orang yang cuman main game itu mereka record, mereka live stream, nah tiba-tiba booming, mak jadinya mereka yang bayar apa cicilan orang tua, mereka yang bayar kuliah sendiri gitu kan. Jadi ini kembali lagi sih ke bagian edukasi juga ya sebenarnya, ke perspektif edukasi ya. Karena kan tadi ada dibilang kalau misalnya mereka main game malah nggak terfokus ke pembelajaran mereka gitu kan. Mungkin mereka apa kuliah nggak fokus gitu kan. Atau mungkin bahkan ada yang kerja malah nggak fokus kerja gitu kan. Mereka di kantor malah malas-malesan main game gitu kan. Tapi sebenarnya ini bisa aja gitu jadi faktor penghasilan juga sebenarnya ya, karena ya bisa dibilang di zaman sekarang itu udah rata-rata di era digital ini rata-rata memang orang dapat penghasilan dari internet itu udah banyak sekali ya sebenarnya ya. Itu ya yang kayak youtuber-youtuber gitu yang live streaming gitu, itu pasti banyak sih penghasilannya. Dan kalau dalam ya sisi kuliah apa-apa gitu itu memang kembali lagi itu tergantung ke orang sebenarnya. Karena ya kalau contohnya aja yang paling dekat, ya saya sendiri, Michael, Joanne gitu kan. Kami itu sebagai game player juga tetap bisa fokus ke kuliah itu kan. Memang itu semua tergantung mindset sih ya, mindset perorangan gitu ya. Dan ya kalau kalau misalnya memang siapa tahu suatu hari memang kita milih untuk nggak gimana ya, untuk nggak fokus belajar lagi malah fokus ke main game, nah itu memang sih itu kerugian kita sendiri gitu kan. Mungkin Join bisa lanjut ya yang saya maksud tuh kayak mana gitu kan. Oke, baik. Saya ya bisa lihat dari kedua perspektif ini karena saya ada di dalam dua aspek negatif sama positifnya dulu. Menjadi terlalu adiktif sama gaming dan juga melihat gaming sebagai hal terapi dalam kehidupan saya. Nah, yes, dalam gaming kalau dalam aspek negatifnya kita juga harus tergantung dalam mindsetnya seberapa orang akan menjadi terlalu addicting dalam satu game tersebut. Saya juga bisa lihat dalam aspek negatifnya karena ya dulu dalam at the time life wasn't treating very well dan saya selalu ke dalam dunia gaming untuk kind of like run away from that reality untuk main game, karena game ini sebagai hal comforting atau terapi gitu, is like a little space. Contohnya seperti bermain Minecraft lah, it's like a little space atau kayak hal dunia sendiri yang kau bisa membebaskan dirimu sendiri tanpa judgement apapun. Nah, tapi dalam walaupun hal terapi comforting ini ada aspek negatifnya sampai mengkaburkan masalah dirimu sendiri dalam dunia nyata yang ada terjadi dalam ada apa yang terjadi dalam the life at the time. So walaupun it can be fun but also can be dangerous, it just depends on like how we should limit ourselves to gaming. Despite is feeling great, despite the adrenaline that we have while playing game can be really amazing, we shouldn't abandon reality to go to a digital world for such a game. Yes. Oke. Tapi itu gak ya, memang sih memang
bisa dibilang kalau lo lihat dari dua perspektif itu pasti penting ya sebenarnya, karena ada eh, yang seperti Kian sama David bilang itu ada benarnya juga, dan sebenarnya dari kami game player juga ada benarnya ya, tapi em, mungkin untuk sekarang itu kami yang sebagai game player tetap merasa kalau misalnya em, video game dan game in general itu benefitnya itu jauh-jauh outweigh apa negatifnya gitu loh. Positifnya itu jauh lebih banyak kalau menurut kami semua ya. Karena ya seperti tadi yang Joan bilang dan saya sendiri itu ada masa-masa di mana sebenarnya game itu realita kedua kita di mana malah kami lebih milih realita dalam game gitu kan, dan itu pun bisa dibilang nggak bisa permanen ya kan, but itu maksudnya itu di em, secara keywordnya itu lebih ke terapi itu nggak bakal permanen sebenarnya. Tujuan terapi itu ya biar kita masuk ke dalam sesi satu sesi terapi itu tujuannya biar pas kita keluar itu jadi gimana ya, jadi orang yang beda, kita di heal gitu maksudnya gitu kan. Jadi em, pastinya nggak akan permanen itunya, pastinya nggak akan. Itu memang tergantung sama mindset per orang memang, cuman kalau dari saya sendiri bisa dibilang mostly ya rata-rata itu pasti mereka akan keluar dan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Kayak ya ambil contoh aja dari saya sendiri itu, orang yang dulu kalau ngomong sama orang itu susah nih minta ampun ya karena ada social anxiety gitu kan contohnya ya. Dan berkat saya main game ya sebenarnya waktu itu main Growtopia salah satu sih sebenarnya ya, tapi ada lumayan banyak game lagi gitu kan. Saya bisa blend in dengan komunitas gaming ya, to the point dimana pas aku berinteraksi dengan orang lain yang di dunia nyata itu malah wow kok bisa natural ya. Dan memang saya merasa itu semuanya berkat game gitu kan, berkat saya bermain game, saya berinteraksi dengan orang secara digital gitu kan, malah saya pas di realitas yang benar yang the real life gitu kan, saya bisa berinteraksi dengan normal pada akhirnya gitu loh. Itu salah satu benefit yang menurut saya udah bisa dibilang hampir mengalahkan semuanya sih dari kritik mengapa video game itu buruk sebenarnya, karena video game can be therapeutic itu bagi saya sendiri ya. Mungkin Michael mungkin ada pertanyaan untuk Kian atau David mungkin. Ya, aku coba tanya David kali ya. Eh, Tadi kan David ada bilang yang kayak kalau misalnya kita bakalan ngabisin duit untuk nge-game gitu kan, Betul betul. ya nggak Fit? Iya Nah, betul. tapi kalau misalnya kita sebagai content creator tuh, lalu eh, kita beli kita beli item dalam game, tapi untuk konten kita gitu, itu bukannya menurut aku itu menguntungkan, tapi kalau menurut kau gimana? Oke, aku bakal menjawab dari Michael. Nah, kalau misalnya dari menurut sudut pandangku nih ya, kalau misalnya kita ngelihat, gini dulu, Anda tuh harus membandingkan gimana kalau misalnya Anda nih merupakan content creator yang awal. Nah, di content creator Anda sebagai pemula, ini kan belum tentu semua orang bakal menonton kamu. Nah, persentase kesuksesan dirimu sebagai content creator game itu adalah 1% dari 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini pun belum tentu di dalam satu negara gitu. Karena kita bisa lihat di negara kita Indonesia ini, player itu di Indonesia sangat banyak. Game player di Indonesia itu sangat banyak. Jadi persentase untuk dirimu mencapai content creator yang biasa kita lihat kayak Jonathan Leandi, yang belakangan ini mulai viral itu kayak Meow udah kurang viral gitu ya. Mungkin yang bisa kita lihat Winda Basudara,
bisa lagi kita lihat Mas Dean ataupun yang lain-lainnya, itu tuh mereka udah emang berkecimpungan di dalam dunia e-sportnya gitu. Jadi mereka udah lama, udah sepuh. Jadi mereka tinggal eh, apa berkecimpungan lagi langsung di dalam dunia content creator ataupun dunia streaming. Jadi mereka udah ada modalnya itu, sehingga kalau misalnya dalam mereka kita lihat lain mereka contohnya kayaknya mereka udah ada modal gitu kan, mereka ngehabisin diamond berapa banyak pun nggak masalah karena mereka bakal balik modal. Nah, pernahkah kamu membandingkan atau memikirkan gimana konsepnya kalau misalnya kamu tuh bukan siapa-siapa dan tiba-tiba kamu mau jadi content creator gitu, content creator game lagi. Nah, belum tentu nih apa yang kamu keluarin itu bakal langsung 100% masuk lagi ke kamu gitu. Nah, itu pun kalau misalnya pembelian game. Kalau misalnya untuk setup content creator, setup konten yang perlu kamu bikin, mungkin kayak keyboard, PC atau misalnya lain-lain, itu kan belum tentu lagi apakah bakal worth it lagi pemasukannya bagi kamu gitu. Oke, mungkin ini dari aku ya. Kalau misalnya dari Kian gimana? Maybe kalau dari aku mungkin karena kita awalnya itu lebih ke ngebahas soal kayak why kenapa kita nggak main game, lebih baik tidak main game gitu. Jadi mungkin kalau dari pertanyaan Mike mengenai kalau misalnya mereka wasting money untuk beli kayak barang atau mungkin properti, itu mungkin kalau dari aku pribadi sih things kayak ya itu mereka starting untuk jadi content creator memang harus ada purchasing something gitu, kayak ya itu invest untuk kedepannya. It's maybe good untuk kebutuhan lainnya juga selain untuk jadi content creator dan segala macamnya. Tapi mungkin kalau dari sisi gamenya gitu kita kayak lebih mikir kayak you as a content creator harus bisa untuk handling your time gitu, kayak time managementnya harus bagus gitu. Kalau misalnya kita jadi content creator dan misalnya kita jadinya awal-awal pasti kita punya semangat yang membara untuk buat konten, jadi kayak aku mau buat konten terus akhirnya mungkin beberapa hal dari pandangan saya mikirnya kayak beberapa hal pasti bakalan ketunda gitu, kayak mungkin jadi content creator itu adalah suatu hobi atau keinginan yang memang kita mau dari diri sendiri gitu. Sedangkan mungkin tugas segala macam gitu bisa jadi sesuatu yang kehambat karena ya mungkin tugas itu datangnya bukan dari yang kita mau. Maksudnya itu dari mungkin diberikan oleh guru, dosen dan segala macamnya seperti itu. Jadi kayak mungkin minusnya menurut aku sih kayak time managementnya itu kalau bagus memang bisa handle is good, but kalau nggak bisa, karena beberapa dari yang kulihat, beberapa mungkin dari kenalan juga yang kawan-kawan aku yang ada beberapa yang main game gitu, I think feels like mereka spending time untuk nge-game dan jadi content creator game segala macam gitu, mungkin nggak banyak ya jadi content creator game, tapi mereka ya banyak yang main game juga dan feels like mereka jadinya fokusnya itu kepecah belah dua gitu loh, kayak malah cenderungnya itu lebih ke game mereka gitu. Mungkin karena tadi udah sempat dibilang juga ada some kayak addictive to playing game segala macam, mungkin ada juga jadi pelarian segala macam, but we must to know kalau misalnya game itu nggak bisa kayak selamanya ngegantiin untuk kita pelarian kayak misalnya dari kehidupan. Mungkin kalau bagi beberapa orang kayak itu feels like mereka mendapatkan perasaan kayak jadi terlahir di kehidupan yang lebih baik lagi dengan main game. Tapi kita harus sadar lagi kalau misalnya kenyamanan di dunia game itu nggak bisa ngegantiin kenyamanan kita untuk hidup sendiri gitu, karena kenyamanan untuk diri sendiri dan kehidupan sendiri itu harus dibangun dengan usaha yang nyata. Mungkin kayak we trying untuk misalnya kita nggak di appreciate, kita maybe can do something more yang kayak lain, atau kita trial mungkin get to know about our passion untuk cari tahu misalnya menggambar, menulis, fotografi, videografi yang mungkin kedepannya itu bakalan lebih impactful for us gitu. Kalau dari pandangan aku sih kira-kira kayak gitu ya. Ya begitu sih kalau pandangan dari aku gitu. Oke. Ah, oke. Oke, ya.
ada 5 lembar ini ya yang aku catat ya dari pembicaraan kalian ya. Nah, Waduh. dari 5 lembar ini, dari 5 lembar ini ada beberapa yang mungkin aku setuju kali ya. Ada beberapa yang mungkin aku setuju. Nah, tapi kita bisa balik lagi. Seperti yang tadi pengalaman yang Jovan cerita gitu kan. Dia berinteraksinya itu dari game gitu. Nah, bisa saja kalau misalnya kita berinteraksi dari game, itu kita bisa dapat ketemu teman-teman yang dari Batam gitu kan. Nah, kita bisa tuh join community. Lalu di dunia nyata kita malah jadinya yang dari introvert itu jadi extrovert. Nah, itu menurut dari pandanganku. Itu eh, kenapa kayak game itu bisa dijadikan kayak hal yang mungkin bisa menjadi orang yang berinteraksi gitu, bersosial gitu, bisa belajar dari situ. Tetapi aku juga setuju kalau misalnya kita kelamaan main game, kita kelamaan sosial di game itu nggak baik gitu kan. Ada baiknya kita juga bersosial di dunia nyata. Itulah mengapa kita di game itu, di setiap game yang aku tahu ya, itu pasti mereka ada kayak community di tiap-tiap daerah gitu kan. Kayak di Mobile Legends itu ada di Batam, kayak game PUBG ada di beberapa daerah gitu kan. Nah, kita juga bisa join di komunitas itu gitu loh. Jadi nggak hanya kita bermain game, tapi kita juga bisa join komunitas-komunitas yang ada di Mungkin sambilan kali aku juga kayak nanggapin dari yang Mike bilang kalau sebenarnya boleh. kita nggak salah ya kayak feel mungkin kayak kita bisa sih memang kayak dari game kita startingnya untuk apa ya startnya itu dari game kayak ya awalnya bicara gini segala macam, tapi mungkin my opinion kayak sebaiknya kali mungkin di game itu butuh ini mungkin kritik kali ya untuk game gitu atau game developer segala macam. Anjay, nggak sih, maksudnya nggak untuk game developer yang gimana banget, tapi kita mungkin kayak dari sisi pandangku gitu kayak ngelihatnya mungkin dari game-game ini benar ada komunitas yang mungkin bisa ngebangun kayak kita, wah kita sama-sama dari Batam nih, tapi we never know kalau di dalam komunitas itu ternyata memang ada orang-orang yang kayak toxic gitu segala macam. Nah, mungkin itu bisa mempengaruhi about sosial kita gitu loh. Maksudnya kita untuk bersosialisasi karena mungkin dari sepengalaman pribadi aku, kayak kawanku yang main game ini dulu mungkin not semua player kayak gini ya, tapi dia kayak gitu mungkin ya. Mungkin itu juga di masa-masa labilnya kita sama-sama masih labil, masih kecil gitu segala macam. Tapi itu malah jadi bad impact untuk aku gitu loh. Jadi dulu dia itu player game, tapi kalau sekarang bilangnya itu toxic. Dia always kayak setiap kali dia kesal main game dia bakal ngomong chat segala macam. And then ternyata itu tuh ngebawa ke daily life dia juga. Kita lagi main-main apa segala macam, dia nggak sengaja apa atau lagi itu tuh dia ngomong kasar gitu. Dan aku di situ yang mungkin nggak familiar dengan kata-kata itu, tapi karena sering kali dia ngomong-ngomong kayak gitu di in real life dan juga dari game awal mulanya itu, jadi aku juga kebawa gitu setiap kali main sama dia kayak kok aku jadinya ngomong kasar, ngomong carut di segala macam kayak gitu. Then after that aku ada sempat kayak lost contact sih sama dia karena aku masuk pondok pesantren. Jadi kayak ya after 3 years aku nggak main lagi sama dia, dan terasa sih sebenarnya di tahun pertama itu kayak eh, mungkin jauh dari orang yang ngomong kasar itu. Ternyata kayak wah aku jadinya kelepas juga dari ngomong kasar, tapi we don't talk about ngomong kasarnya, kita talk about mungkin pengaruh dari game itu ada salah satunya seperti itu gitu dari opiniku. Nggak selalu seperti itu, mungkin dari beberapa youtuber juga ada yang kayak nggak ngomong carut segala macam gitu-gitu, tapi ya aku ngelihatnya mungkin karena dari sisi pandang aku pernah ngalamin secara langsung seperti itu, jadi aku ngelihat ada bad impact di dalam game itu sendiri seperti itu. Oke. Ini lebih ke curhat ya Mas ya. Iya, ini tuh bikin curhat ya Agak sebenarnya. karena lagi masuk nih pembahasannya, jadi saya sekalian Iya, gitu ya. iya, oke, oke, Oh boleh. gitu, Waktu oke. saya tidak nonton.
Oke, ini sebentar saya potong dulu ya. Ini sepertinya karakter Roblox si Joen ini kayaknya lagi ada masalah ini ya. Joen mungkin bisa Belum bisa mandi. lanjut aja. Oh, ini Kian juga nih kayaknya. Apa kita juga ya lagi Kayaknya aku busuk kita ya. rasa kayak mau minta pause bentar deh untuk kayak kita hygiene bentar karena kita semua kayak kuning, kameranya semua kuning-kuning. Guys, Oh buat iya gue ya. nggak kayak bau Oke gitu ya. dan David Oke, jadi ini kita akan commercial break sebentar, iklan bentar ya. Ini soalnya lagi ada sedikit technical issue. Jadi mungkin kita akan stop dulu sebentar, kami akan kembali lagi. We need to talk about your balls. Are they smooth or covered in bits of annoying fluff? These are my balls. See how they glisten in the light? Your balls will be like these. But you gotta use the right tools for the job. This? No. This? No. This! If that's what you're into. Oke, kita kembali dari break iklan ya. Ini kami semua udah bersih, udah mandi. Ya, udah makan. Oke, ini kembali lagi. udah buka puasa. Ya, udah buka puasa ya. Oke, jadi kayaknya aku lanjut ya yang tadi tag dari Kian tadi yang dia bilang tentang temannya itu main game terus dia jadinya toxic gitu kan. Dan ya sebenarnya bisa sih agreeable, itu memang game rata-rata game sekarang itu apalagi yang kompetitif itu bakal pasti ada yang toxic, itu pasti sih. Karena ya memang secara kompetitif itu akan banyak tension ya, bakal banyak yang membuat seseorang membangun emosinya gitu kan. Memang sih bisa dimengerti, saya sendiri pun yang udah pernah experience main competitive game itu tahu rasanya itu kayak mana. Dan memang jujurnya itu kembali lagi sih, itu kembali ke perorangan lagi ya, mindset perorangan. Dan sebenarnya saya sendiri yang dulunya itu lumayan suka ya main game kompetitif gitu ya, tapi lama-lama habis ku nyadar kalau misalnya wow ini kayak komunitasnya lumayan toxic ya, apalagi kalau di game kayak CS:GO, kayak Valorant gitu kan, itu lumayan tuh sebenarnya, apalagi kalau performancemu tuh udah nggak mencukupi, itu dimaki-maki lah itu intinya kan sama orang-orang lain gitu kan. Dan oke, ini lebih ke secara general ya sebenarnya menurutku ya, karena tadi kan itu bahasnya itu kita lebih ke game dan apa impactnya itu ke seseorang gitu secara behavior, secara sosial gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa dikatakan ya sama juga di dunia nyata. Itu mau di game atau mau di dunia nyata itu the same. Kalau ketemu sama orang yang toxic ya jadi toxic gitu kan. Kalau ketemu sama orang baik jadi orang baik gitu kan. Itu memang itu tergantung orangnya sebenarnya ya kan. Sebenarnya semuanya tuh pasti bakal kembali ke mindset orang. Tapi rata-rata kan memang apalagi kalau masih bocil gitu paling gampang itu untuk di-influence gitu kan. Sama kayak Kian tadi bilang kalau dulu dia pas kecil itu ketemu sama temen dia yang suka ngomong carut, dia marahinnya juga terpengaruh gitu kan, dia malah suka ngomong carut contohnya gitu kan. Nah itu nggak bisa di blame, nggak bisa bilang kalau misalnya itu cuma faktor dari game gitu loh. Dan karena ya secara general, secara universal itu sesuatu yang nggak terjadi cuma di game, di dunia nyata tuh bahkan juga ada pasti, ataupun bahkan lebih parah gitu loh. Karena kayak gimana ya, atau saya bercontoh ya, saya mungkin ada storytelling lah dikit kan. Ini saya dulu ada satu teman, dia itu gimana ya, tipe orang yang suka mendirikan diri sendiri. Dia itu tipe orang yang suka di at the top gitu loh, mau di atas semua orang lah gitu intinya kan. Tapi pada akhirnya dia itu karena kena influence sama game ya, dia apalagi kalau kayak game kompetitif itu, dia kayaknya menyadari ya kalau bahwa dia itu nggak yang paling kuat gitu loh. Ini memang kita masih masa-masa bocil gitu sebenarnya kan, tapi dia menyadari
kalau misalnya itu dia itu bukan yang paling kuat di dunia ini gitu loh. Dia menyadari kalau oh sebenarnya aku masih banyak kekurangannya gitu loh. Dan ya mujizatnya itu setelah dia main game itu ya, dia malah jadi lebih rendah hati. Dia itu kayak lebih kurang lah gitu, kayak nggak ngomong ke kita itu secara ya bahasanya itu lebih kayak ke oh kamu itu di bawah aku gitu. Nggak, dia itu sekarang ngomongnya itu lebih kayak ke kita itu semuanya equal gitu loh. Dan itu menurutku nggak cuma di game, pasti di dunia nyata ataupun mau dimanapun lah yang ada aspek sosial itu pasti bakal ada yang seperti itu, di mana seseorang itu bisa kena terpengaruh. Dan dari itu nggak bisa disalahin ke game aja gitu maksudnya kan. Eh, Kayak yang apa Kian tadi bilang, memang ada pastinya ada sih, ada yang pasti terpengaruh dari game gitu kan, tapi nggak bisa 100% itu di game gitu kan. Bisa aja contoh lah ya, bisa aja teman yang Kian tadi bilang itu dia bukan kena influence di game aja, bisa aja dia kena influence dengan teman-teman dia yang di dunia nyata juga. Nah, dia karena kena dua faktor itu, udah kena toxic dalam game, kena toxic di dunia nyata, pada akhirnya dia beneran jadi toxic gitu kan, gitu. eh Oke, mungkin tadi kan si Michael udah tanya ya. Mungkin sekarang Join bisa tanya sih. Join, ada pertanyaan untuk Kian ataupun David? Okay, so at first you have mentioned like a game have a bad addiction of ruining a person's life, that they start to avoid reality and avoiding their problems. But at times the games can be therapy to some. What do you think about like a game being as a therapeutic way to heal somebody, and stay ignoring and the problems for a gaming life? Kayak opininya itu seperti gimana? Oke. Aku lumayan paham dengan tadi dari Joan. Game itu sebenarnya nggak hanya sebagai kayak kita tuh harus makin kita main game, tapi juga bisa untuk terapi. Nah, tapi secara data itu lebih banyak orang yang malah kecanduan. Nah, makanya tadi di atas atau di awal tadi diriku itu lebih ngebahas kenapa orang-orang itu lebih kecanduan gitu. Nah, mereka habis kecanduan, aspek yang negatif mereka alami itu apa gitu. Karena bisa kita lihat, biasanya 80% dari orang-orang yang main game itu pasti punya mental-mental yang kayaknya aku main game gini, nanti kalau misalnya aku di real life aku kayak gini, kayaknya harusnya bisa ya. Nah, itu yang bikin kita agak ribet. Itu sebuah mindset yang memang harus kita dewasakan gitu kalau misalnya untuk main game, karena kan kita tahu bahwa misalnya kita main game itu biasanya dimulai dari usia dini, kayak mungkin kayak kita dari bukan usia dini lah, mungkin kayak usia anak-anak, mungkin kayak sekitar 6-8 tahun gitu. Nah, yang tadi juga sempat dibicarain sama Jovan dan juga Michael itu game itu sebenarnya nggak cuma dari sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Iya benar, memang ada sisi positifnya. Namun secara gak langsung sisi negatif dari game itu lebih banyak kalau misalnya kita lihat secara langsung. Memang dari usia yang kita sudah ngalamin, kita tuh udah lebih dewasa, itu biasanya kita lebih memahami kenapa sih kita sekarang jadi kayak gini, kenapa sih kayak kita ternyata tuh game tuh nggak semuanya baik, nggak semuanya negatif, gak semuanya positif gitu. Nah, kita udah mulai memahami kalau di usia kita, namun kita perlu ketahui kalau misalnya di usia kayak 10 tahun, 12 tahun, itu anak-anak tuh masih belajar, masih kayak beradaptasi lah. Jadi kalau misalnya mereka udah mulai keadaptasi dengan dunia game yang kayak dikit-dikit ngomong carut, dikit-dikit harus kejar ranking, harus grinding. Nah, apalagi kalau misalnya rage quit. Nah, rage quit ini juga kebiasaan yang mungkin harus diatasin kalau misalnya emang udah kebiasa. Karena kalau misalnya dalam dunia game, kayaknya di sini aku gak bisa deh, udah cabut dulu, nggak mau lanjut. Itu kebiasaan yang bisa nanti kebawa sampai ke dunia nyata. Nah, itu bagian sisi negatifnya. Tapi kalau misalnya dalam sisi terapi itu ada betulnya. Tapi itu tuh gak untuk semua orang, karena
gak semua orang itu menganggap game itu sebagai terapi. Nih contohnya kayak kita main game ML. Game adalah media untuk kita terapi, untuk kita have fun. Main game have fun aja. Tapi pas kita udah main ke mode klasik, mode ranked, itu kita udah kebawa suasana gitu. Jadi kita kayak, kok ini tim kawan kita kok tolol banget, sorry ya, tolol banget gitu. Ini dari real life gitu, tolol banget ini harusnya kita have fun malah jadi kayak kesusahan banget. Pasti rata-rata kayak gitu, relate-nya lebih kayak gitu. Nah, jadi itu secara gak langsung udah kebawa suasana aja. Kalau sebagai terapi itu ya agak semua orang gitu bagi aku. Karena ya gitulah, orang-orang lebih kebawa suasana, ya lebih mau kayak kompe atau apapun gitu. Namun kita perlu ketahui juga, game itu nggak semuanya itu memang negatif. Kita perlu tahu memang ada posisi positifnya, tergantung memang kita siapa yang melihatnya gitu, melihat dari sisi negatif ataupun positif. Tapi kalau misalnya dari Kian gimana? Coba, boleh mungkin dari Kian bisa ada kasih pendapat gitu, kalau misalnya game itu sebagai terapi, nggak sebagai sisi yang negatif. Oke. Kalau dari aku sih ngedengar pendapat dari David sih, so far aku cukup setuju ya dengan apa yang disampaikan sama David gitu. So kalau misalnya untuk game something untuk heal diri seseorang gitu, mungkin ya itu balik lagi memang ke dari dirinya sendiri. Mungkin failsnya bisa mengheal gitu kan, tapi ya aku juga sendiri juga nggak ngerasa selalu kalau misalnya game itu bisa heal gitu. Bahkan aku sampai sekarang kayak mungkin belum finding kayak game yang bisa heal sepenuhnya gitu untuk di saat-saat seperti ini kita udah beranjak kayak dewasa gitu. Mungkin kalau masih kecil feelnya kayak ya udah having fun playing game gitu, cuman kita nggak ada pemikiran yang lain-lain, jadi ya kita mungkin bukan heal tapi lebih ke having fun untuk main game itu. Nah tapi kayak kita juga nggak boleh sih sebenarnya untuk berlama-lama. Kita balik lagi ya, kayak kita nggak boleh kayak istilahnya heal ini kan, mungkin heal juga sekaligus sekalian pelarian dari their problem untuk kehidupannya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau heal by game ini aku ngerasanya kayak maybe itu mengobati suatu gejala tanpa menyembuhkan penyakitnya gitu. Jadi kayak you guys playing game, tapi kayak mungkin kalau misalnya terlalu sering and terkurung dalam perkataan kayak I'm healing on game gitu. Misalnya kayak sekarang self love, kayak aku terlalu self love atau aku terlalu healing on the game gitu. Kayak lama-lama juga kalian feelnya kayak ya udah, hal yang lain nggak butuh, aku cuman butuh heal di dalam game, aku nggak butuh bersosialisasi sama yang lain, aku nggak butuh hal-hal lain, aku just only need about heal on game gitu segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya, tapi kalau dari menurut pandangan aku, sisi kritik yang tidak benarnya itu adalah kalau misalnya kita terlalu berpatok pada berpikiran kalau misalnya game itu as a healing yang benar-benar kayak nge-heal seutuhnya. Karena sebenarnya menurutku sih enggak ya, game itu enggak seutuhnya nge-heal. Mungkin just sekedar kita mengatasi sedikit rasa kesal atau apa, tapi ya tetap aja balik lagi kayak game itu nggak bisa sepenuhnya jadi untuk pelarian ataupun heal yang seutuhnya sih, kalau dari aku kayak gitu sih. Oke. Mungkin bisa saya potong sedikit ya. Ini yang tadi David sama Kian bilang itu memang ada benarnya lagi. Ini sebenarnya dalam banyak sisi itu game itu very situational ya. Itu kembali lagi itu ke dalam mindset dan semuanya itu kan. But ini aku potong sebentar itu untuk ini ya, bilang ke viewers kita ya, ke para penonton, itu it's okay untuk kalian escape reality, itu very okay ya. Itu kalian itu mau nganggap game sebagai realita kalian yang lagi satu, itu that's okay. Itu kalian mau lari dari realitas itu malah sebenarnya menurut saya lebih bagus daripada
stay di realitas yang kalian gak suka, karena itu yang terjadi ke saya gitu kan. And I think personally untuk bagi banyak orang, um, mereka butuh realitas lagi satu untuk mereka kabur gitu kan. Dan yang Kian bilang tadi, dimana game itu gak bisa fully recover someone, gak bisa fully heal someone, itu sangat betul. Itu bahkan saya sendiri agree, cuman but ada butnya ya. That doesn't mean game itu nggak bisa nge-heal kalian. Itu pasti ada benefitnya. Dan of course saya sendiri dan John itu adalah gimana ya, bisa dibilang kita yang udah experience, kita tahu gitu kalau misalnya game itu gak mungkin akan dengan sepenuhnya memperbaiki kita. Tapi untuk sementara, for a temporary thing, itu sangat berguna. Makanya saya bilang itu ke para viewers sekarang ya, kalau misalnya kalian dalam satu situasi di mana kalian itu butuh realitas, di mana kalian bisa lebih bebas, bisa menjadi diri sendiri, kalian harus mengambil step itu. Kalian jangan stay di realitas yang buruk gitu loh, karena bisa aja di realitas lagi satu itu kalian akan menemukan jati sendiri. Kayak contoh saya sendiri yang dulunya main Minecraft, saya menemukan kalau misalnya Minecraft itu satu medium untuk aku express kreativitas aku. Dan dari situ aku malah ketemu passion untuk menjadi satu graphic designer. Dan multimedia in general, karena ya Minecraft tuh benaran mengasah kreativitas dalam sisi building, dalam sisi ya mau ya dalam apapun lah. Itu Minecraft tuh memang game yang lumayan butuh kreativitas ya. Dari situ itu aku menyadari kalau misalnya wow, ini aku ternyata orang yang kreatif gitu. Aku bisa membuat sesuatu yang dari benak kreatif aku ini gitu kan. Nah, also jadi satu lagi poin yang dari si David ya, yang tadi dia bilang tentang kalau misalnya game itu mungkin dari usia dini itu bisa aja influence anak itu gitu kan. And personally, aku itu dari kecil kan, tadi aku bilang aku dari kecil main kan. Sebenarnya itu kalau nggak salah dari umur 8 aku udah mulai main. Aku ingat itu main Nintendo DS, aku main Pokemon Red. Itu game Pokemon pertama aku. Dan itu aku ingat sekali, yang paling penting ya dalam kasih game, introduce game ke anak kecil, itu ada supervision. Oke, jadi kalau kedepannya kalian ada anak, kalian mau kasih kenal ke dalam dunia game, dan itu saya sendiri berencana ya untuk mengenalkan anak saya ke dunia game ya. But itu under the circumstance, under the circumstance kalau misalnya aku supervise. Jadi game yang dia main itu akan saya perhatikan. Jadi nggak ada yang namanya saya kasih anak saya main game seperti Mobile Legend. Itu nggak akan. Kalau saya kasih anak saya main game kayak Minecraft, nah itu boleh. Tapi of course ada limitnya. Mungkin saya nggak kasih main di server. Nah gitu. Dan of course kita nggak bisa ignore the fact misalnya anak-anak zaman sekarang itu kan ada pintar-pintar ya. Mereka itu pada ini pasti akan ketemu ya jalan lain lah untuk break the rules gitu kan. Tapi tetap aja gitu. Saya dulu itu pas kecil memang gara-gara ada mama sih sebenarnya. Mama saya itu yang one of the main reasons dimana saya jadi nggak sesat gitu main game ya. Main gamenya itu cuma main game yang according ke umur gitu loh. Jangan main game yang kayak ya yang udah violent, yang udah ada ngomong carutnya kayak GTA gitu kan. Nah itu jangan gitu loh. Dan apa tadi ya? Oh ya, kembali lagi, ini sebenarnya bukan masalah di game ya. Sebenarnya ada banyak situasi di mana kayak influence seperti ini itu bisa aja terjadi di dunia nyata juga gitu loh. Kayak semuanya itu nggak bisa dikompres ke dalam satu alasan, dalam satu akibat gitu loh. Pasti ada banyak faktor dan game itu cuma salah satu. Kayak yang tadi David bilang itu tentang
game bisa influence seseorang atau buat mereka jadi adiktif gitu kan. Tapi sebenarnya nggak bisa blame semuanya ke dalam game gitu kan. Pasti ada banyak faktor lagi yang bisa play into mengapa orang itu di-influence oleh game ini, ngapa orang itu jadi adiktif ke gamenya gitu kan. Dan itu pasti nggak bisa semuanya ke game gitu loh. Pasti ada alasan lain. Dan mungkin contohnya itu orangnya gimana ya, ada masalah di keluarga gitu contohnya gitu kan. Nah mereka mau terus main game aja untuk kabur dari keluarga dia gitu kan, lama-lama aja jadi adiksi. Nah itu kita nggak bisa blame entirely di dalam game, kita nggak bisa blame gamenya itu. Masalahnya itu bukan di game, masalahnya itu di keluarga dia. Nah gara-gara keluarga dia itu dia malah memilih game itu sebagai media untuk dia untuk melarikan diri gitu loh. Dan sebenarnya ini kan nggak cuma di game, bisa aja orang itu memilih untuk melarikan diri ke menggambar, melarikan diri ke menyanyi gitu kan. Itu memang semuanya tergantung perorangan gitu. Dan nah itu kembali lagi sih, bukan nggak boleh disalahin semuanya ke dalam game gitu. Nah mungkin Michael bisa lanjut, apakah ada tambahan? Bentar, aku sedikit potong kali ya. Jadi Oke, kayak boleh. sebenarnya nggak potong sih, kayak karena Jovan udah kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang game player, yang viewers kita game player gitu. Mungkin aku juga ngasih pesan dikit untuk kayak teman-teman yang sekiranya ini kayak bukan game player, atau yang kayak kami antara aku sama David ini yang mungkin agak kontradiktif dengan si game ini gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau Johan tadi bilang kalau misalnya kalian it's okay untuk kabur dari reality segala macam. Kalau aku pribadi sih mungkin kayak bilangnya jangan kabur dari reality. But kalau misalnya kalian ada pemikiran kayak mungkin di zaman-zaman sekarang ini yang penuh orang banyak main game segala macam gitu, and then kalian mungkin ada feel like aduh kok orang-orang sekitarku pada main game ya, aku kayaknya nggak suka main game gitu. It's okay kah untuk doing or feeling like that gitu. Nah, untuk menurut aku itu it's okay banget, karena aku juga pernah di posisi itu yang kayak aku ngeliat kawan-kawan aku main game dan aku kayak ngerasa kayak aku sendiri nih yang nggak main game, kayaknya aku ikut-ikutan gitu. Ternyata pas aku main game itu I'm not enjoying very well gitu loh, kayak ya terpaksa main game itu, jadi lama-lama bosan dan aku udah hapus. Jadi kayak download game, hapus, download game, hapus, download game, hapus, dan akhirnya aku nemuin kayak maybe kayaknya aku bukan passionate ataupun bisa main game gitu. Aku kayaknya tipikal orang yang bosanan gitu. So if you guys ada feel like sama kayak aku, it's okay banget, karena masih banyak banget hal-hal lain yang bisa kalian lakuin dan explore. Mungkin dari apa yang kalian lakuin eksplorasi selain dari game itu, mungkin bisa juga kalau Jovan tadi dari main game mungkin ngebangun passionate ataupun creativity mereka. Tapi kalau dari selain game juga ada kok aktivitas-aktivitas lain, mungkin kayak kalian mungkin coba-coba menggambar atau baca-baca buku, mungkin itu dari situ ngerasa ataupun kalian bisa menemuin passionate kalian. Karena aku sendiri juga waktu itu jadinya memang ternyata pas waktu itu kan HP memang udah ada kamera gitu ya, jadi aku kayak trial untuk kayak aduh gabut nggak ngapa-ngapain tapi megang HP gitu, dan aku trial untuk kayak foto-foto something kayak di sekitaranku, dan aku kayak wah, aku appreciating myself gitu, kayak wah kok aku bisa bagus ya fotonya di kala itu ya. Maksudnya walaupun masih asal-asalan tapi ada sisi proud of myself untuk kayak wah ternyata bagus nih, dan ternyata aku coba dan nggak kerasa ternyata itu will be my jadinya ke passionate aku pribadi gitu sih. Jadi kayak buat kalian semua yang kayak nggak suka main game, it's okay, karena it's personality masing-masing lagi, suka game atau enggak segala macam. Dan jangan merasa kalau kalian nggak main game itu kalian salah atau apa segala macam, karena itu keputusan ada di tangan kalian. So buat kalian mau pilih jadi game player or not itu tergantung pilihan kalian masing-masing. Semua keputusan ada di tangan kalian gitu.
Betul. Yes. Intinya jangan terpressure untuk uh, Benar-benar. untuk pilih untuk main game ya, karena ya bisa aja lingkungan sekitar kalian itu semuanya main game kayak kita gitu kan, contohnya itu nggak mesti kalian ikutin, pasti ada cara-cara lain untuk kalian. Memang kalian boleh dari antara pilih untuk main game or not, itu memang like Kian bilang ya, itu tergantung kepribadian kalian masing-masing. Dan seperti saya tadi bilang, saya ada kasih contoh, mungkin bisa aja orang yang dalam situasi buruk seperti itu melarikan diri ke gambar atau mungkin bernyanyi gitu kan, atau ya media-media yang lain lagi gitu kan, nggak mesti game sebenarnya. But bagi kalian yang kalau memang ada ketemu passion kalian di gaming, memang ada ketemu unsur yang baik dari gaming, coba aja gitu loh. Nggak pastinya ada orang yang enggak, yang pasti enggak apa ya, kayak Kian gitu kan, yang nggak bisa relate ke orang-orang yang bermain game dan mereka dapat healing dari game, dan itu very understandable. Memang no pressure untuk semuanya yang apa, kalau misalnya ada mau mencari sesuatu untuk membangun jati diri, untuk membangun passion, itu pasti ada banyak cara lain selain bermain game. But of course kayak kita kembali lagi, kalau memang ada yang mau lanjut ke dalam game, itu totally fine juga gitu loh. Jadi maksudnya itu kalau kalian merasa oh kalau aku main game itu malah menghabiskan waktu gitu kan, aku main game itu gak mungkin aku bisa menemukan jati diri gitu, jangan bilang kayak gitu, kalian coba dulu gitu kan. Bisa aja seperti saya dan Joanne, bisa aja kita ketemu apa yang kita cari, kita bisa ketemu jawaban kita di dalam gaming gitu loh. Nah ya mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Joanne ataupun Michael, atau ada pertanyaan lain? Nope, I think it enough. Oke. Joanne, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Hmm, saya kayaknya juga mau bilang tambahin sedikit deh. Oke, silakan. Yang di bagian Jovan bilang untuk escape, it's okay to escape reality to go into a game, and it's also I'll say it's a good opportunity to reflect on yourself and on your life instead of Yes, just yes. throwing away your reality, Betul, because betul. in the end reality is our responsibility, is our life, Right, and it's right. our duty to keep living and keep pursuing, keep fulfilling. And even though like yes, kita semua orang berbeda, even though game juga salah satu aspek of each and everyone's life, especially in this generation, we will take this chance to go into game, to get away from reality, but to also reflect and to also recognize ourselves, see who we are, Ya, ya. understand ourselves better, understand our life better. It's a good opportunity uh, to give us a better understanding of our life and who we are. Ya. Nah, pada akhirnya bisa aja realitas dalam game itu dan realitas di dunia nyata itu malah correlate gitu loh. Maksudnya mereka itu berkesinambungan gitu kan, mereka berhubungan. Jadi pada akhirnya itu apapun yang kita belajar dari game bisa aja kita apply ke dunia nyata, apapun yang kita reflect di dalam game itu kita bisa apply ke dunia nyata juga gitu loh. Dan of course kembali lagi, itu bukan cuma berlaku di game, itu bisa di tempat lain, di media lain, seperti Kian ketemu passionnya itu di dalam fotografi gitu kan. Nah itu juga applicable gitu kan, bukan cuma di game aja kok, bisa aja di tempat lain. But memang kita sebagai game player itu kita setuju kalau misalnya game itu merupakan satu media yang kita pilih untuk reflect gitu kan, untuk kita insert ourselves into this world, untuk ke dunia ini, agar kita bisa menyadari apapun yang kayak kita lagi ada masalah gitu kan pada waktu itu kan. Memang yang seperti tadi John bilang itu very true ya. Itu memang escape from reality itu gak berarti kalian bisa escape forever.
Escape from Yes. reality itu cuma temporary, dan di reality yang kalian escape ke dalam itu, kalian nggak bisa terus lari. Pastinya kalian akan ketemu apapun yang kalian lagi cari di dalam realita itu kan. Dan kalian akan bawa jawaban itu ke realita yang benar gitu kan. Dan di realita yang benar itu kalian bisa benar-benar jadi orang yang uh, what you want to be gitu loh. And ya gitu aja sih. Ini wait ya, aku pause bentar, aku mau lihat ini udah berapa lama durasinya. Oke, udah 30 menit. Udah 30 menit, berarti kayaknya kita udah bisa closing sih ini. Oke. Ya, ini kayaknya udah bisa closing, atau kalian ada tambahan lagi ya? Kian atau David atau udah satu jam sih sebenarnya ya. Gila. Oke. Berarti kita closing aja lah ya. Udah aman kan? Aman. Oke. Oke, jadi mungkin podcast ini akan sampai di sini saja. Thank you very much ke Kian dan David untuk menjadi guest kita pada hari ini. As far as we know, kita sebagai game player itu tetap akan support the gaming community dan siapapun yang bermain game, dan kami akan tetap berpikir kalau game itu ada banyak benefitnya. But of course, di dalam apapun di dunia ini pasti akan ada kekurangannya. Nah, memang yang apapun yang dibilang sama Kian dan David itu also valid ya. Dan bagi para penonton, kalau kalian agree atau disagree itu of course very welcome. Oke, kami itu pasti ada opini-opini sendiri. Kami itu pasti ada pemikiran sendiri, kepribadian sendiri gitu kan. Mungkin kalian ada pengalaman yang bagi kalian itu special ke kalian sendiri gitu loh. Apapun yang kalian experience dalam bermain game ataupun di luar game gitu kan. Nah, mungkin ada kata-kata closing dari guest kita. Jadi kayak aduh benar banget gitu ya. Jadi ya kalian mau pilih as a game player or not game player itu bebas ke opini kalian. Mungkin kalian agree or disagree, kalian bisa komen aja di kolom komentar gitu, atau kalian mau sharing cerita-cerita tentang kalian gitu yang mungkin relate dengan pembahasan kita hari ini, ya kalian bisa komen-komen. Dan also kita juga dari Game Guru mau say thank you karena udah dikasih waktu kesempatan di sini untuk saling sharing lah gitu ya, dari tanggapan kami dan tanggapan kalian gitu. Mungkin walaupun kontradiktif, tapi ujung-ujungnya juga mungkin dari sini membuka pola pikir kita masing-masing seperti itu untuk kedepannya, dan juga untuk viewers kita yang nonton ini. Jadi dari kami juga sudah cukup, dan thank you. Baik, oke, thank you untuk Game Guru. Oke, jadi untuk kedua host kami yang lain, Michael, Joanne, apakah ada kata-kata lain sebelum kita closing? Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini. Being a game player is not a must. It's just a game for us to have fun. So no matter how troublesome the world and how competitive it is, let's just keep having fun playing game and not having to have the pressure to play games. Very nice, very nice. Oke. Si Michael ada kata-kata? Oke, singkat saja. Untuk player, untuk game itu sebenarnya tergantung dari perspektif kita. Bisa kita ambil yang baik atau buruknya. Jadi kita harus bijaksana sih untuk melakukannya. Jadi ya tergantung dari kita sendiri. Kalau misalnya kita harus pandai-pandai untuk mengontrol diri kita sama manajemen waktu kita. Itu aja. Betul. Paham. Oke. Paham. Oke. Dan itu aja untuk podcast kita hari ini. Thank you very much bagi semuanya yang udah nonton ya. Dan mungkin di channel The Ten ini bakal ada podcast lagi ke depannya ya. Mungkin kalian bisa subscribe atau stay tune. Kami akan follow ya. Like, comment, and share. Dan kalian request deh, kalian mau kami buat konten apa lagi, nanti lihatlah quest selanjutnya kita akan buat atau enggak. Ya, oke. Oke, thank you semua. Bye bye. Terima kasih. Thank you guys. Thank you.